Perkenalkan, nama saya Bima Setiar Putra Milowski, dan hari ini saya akan memberikan penjelasan dari soal UAS BPF. Yang pertama itu sendiri, buatlah diagram REA untuk revenue sistem SUNIP. Jadi REA itu ada resource, agent, dan event. Resource itu ada dua, yaitu uang tunai dan barang dagangan. Untuk eventnya sendiri itu ada 4, yaitu penjualan barang kepada customer, pembayaran uang tunai, penerimaan barang dari vendor, dan pembayaran kepada vendor. Untuk agentnya sendiri itu ada 3, yaitu customer, staff, dan vendor. Nah, untuk customer penjualan barang kepada customer itu one to many, karena setiap customer itu dapat membeli satu ataupun banyak barang. Terus dari customer ke pembayaran uang tunai itu one to one, karena setiap customer itu hanya membayar satu kali setiap transaksi yang mereka lakukan. Terus dari staff ke pembayaran uang tunai itu one to many, karena satu staff dapat menghandle satu atau banyak transaksi yang dilakukan oleh customer. Terus kalau dari staff ke penerimaan barang dari vendor itu one to many, dikarenakan satu staff dapat menerima satu atau lebih barang dari vendor. Dari vendor ke penerimaan barang dari vendor itu one to many, karena setiap vendor itu dapat mengirim satu atau lebih jenis barang sesuai dengan list yang diberikan oleh staff. Terus dari vendor ke pembayaran kepada vendor itu one to one, karena vendor itu memberikan satu faktur kepada setiap satu toko yang berbeda. Jadi staff itu hanya membayar satu kali gitu. Terus dari barang dagangan ke penerimaan barang dari vendor itu one to many, karena um, uh, barang dagang dari vendor itu bisa satu atau lebih jenis barang. Terus dari barang dagangan ke penjualan barang kepada customer itu bisa zero to many, karena customer itu dapat membeli barang dagang tersebut dapat tidak membeli barang dagangan atau membeli lebih dari satu barang dagangan, banyak jenis maksudnya gitu. Terus dari uang tunai ke pembayaran uang tunai dari customer itu one to one, karena customer itu hanya membayar satu kali setiap transaksi. Jadi uang tunai yang didapat itu satu kali, satu setiap satu customer. Terus kalau dari uang tunai ke pembayaran kepada vendor, jadi staff itu membayar uang kepada vendor itu satu kali juga one to one, karena setiap staff itu membayar satu kali transaksi kepada satu vendor. Soal yang kedua sendiri itu, buatlah analisis risiko singkat untuk revenue system SUNIP. Yang pertama itu jadi saya membuat 3 analisis risiko singkat untuk revenue SUNIP Store. Yang pertama itu ada risiko stok data yang tidak akurat, karena SUNIP Store itu kan belum mengintegrasikan ketiga toko mereka menjadi satu sistem yang sentral. Jadi dapat terjadi ketidakakuratan dalam daftar jumlah stok yang tersedia di 3 toko yang berbeda tersebut, karena bisa aja di toko yang pertama barang dagangan belum habis, di toko yang kedua sudah habis, tetapi di toko ketiga juga sudah habis. Jadi dapat terjadi ketidakakuratan gitu. Terus yang kedua itu ada risiko keterlambatan pembayaran oleh customer, karena Sunip Store itu hanya menerima pembayaran berupa uang tunai atau cash. Jadi bisa dan tidak menerima pembayaran seperti e-money atau flash gitu, menggunakan sistem online gitu. Jadi bisa aja ada customer yang tidak membawa uang tunai atau tidak membawa uang tunai cukup untuk melakukan pembayaran, dan ini dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh customer karena mereka tidak memiliki uang tunai yang cukup. Terus yang ketiga itu ada resiko dalam menginput jumlah pembayaran, karena Sunip Store itu masih karena kasir-kasir Sunip Store itu masih menginput kode-kode pembayaran mereka secara manual gitu. Jadi setiap kasir itu menginput berupa kode-kode dan jumlah setiap barang secara manual, dan hal ini dapat menyebabkan risiko terjadinya error yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya fokus para karyawan saat menginput kode setiap barang. Untuk soal yang ketiga sendiri itu ada, buatlah konteks diagram untuk Sunip Store. Jadi Sunip Store itu menggunakan revenue processing system. Nah, ada 3 entitas, yaitu ada vendor, customer, dan staff. Nah, vendor itu mengirim barang ke revenue processing system yang akan diambil oleh staff, yaitu berupa data barang dagangan. Terus vendor itu mengirim faktur vendor sebagai bentuk pembayaran yang
yang akan dibarengi dengan laporan penerimaan oleh staf ketika mereka mendapat barang. Terus, staf itu mengirim daftar pemesanan barang kepada vendor agar vendor dapat melihat list-list barang yang ingin dipesan. Terus customer itu, membayar uang tunai pembayaran, kepada sistem karena, ketika mereka ingin membeli barang mereka itu harus membayar. Terus, ketika mereka sudah membayar mereka akan mendapatkan barang dagangannya. Soal keempat itu sendiri itu ada, jika Anda berperan sebagai konsultan untuk Sunip, berikan saran proses baru untuk sistem order atau pengisian ulang barang. Yaitu, saya mempunyai beberapa saran proses baru yang dapat diterapkan, yaitu pertama itu, mengintegrasi antar departemen atau cabang menggunakan sistem ERP. Karena Sunip Store itu punya 3 toko, tetapi mereka itu masih individual, tidak terintegrasi satu sama lain. Jadi mereka dapat menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan 3 toko tersebut, dari fungsi penjualan maupun, pembelian. Terus yang kedua itu ada otomatisasi monitoring dan pelaporan. Nah, karena mereka itu masih manual menggunakan kasir yang menginput kode secara manual dan menghitung jumlah stok gitu. Jadi mereka dapat menggunakan, mesin otomatisasi yang tinggal men-scan barcode tanpa mereka menginput kode manual gitu. Jadi mereka tinggal scan per item. Jadi kesalahan yang akan dibuat itu berkurang secara signifikan. Untuk diagram flowchart sendiri itu dimulai dari pelanggan memilih barang, terus kasir memproses transaksi barang yang akan dibeli oleh customer, terus data penjualan tersimpan ke dalam sistem ERP. Diagram flowchart ini itu sudah dibuat sesuai dengan saran proses bisnis yang baru tadi. Terus, habis data penjualan tersimpan ke dalam sistem ERP itu, ERP akan memperbarui stok yang tersedia di dalam inventaris gitu. Terus, cek stok di dashboard real time, terus, mereka akan mengecek apakah stok rendah. Jika tidak rendah maka akan selesai gitu. Terus jika stok itu rendah, mereka akan siapkan pemesanan ulang dan membuat, list-list barang yang akan, mereka minta kepada vendor. Terus mereka kirim pesanan ke vendor, yaitu pesanan, list barang apa saja. Terus, mereka habis vendor mengirim barang itu mereka terima barang dan update stok di ERP-nya mereka. Terus mereka buat laporan penerimaan di ERP, mereka kirim laporan penerimaan ke vendor, terus mereka terima faktur juga dari vendor. Nah, habis mereka terima faktur itu mereka melakukan pembayaran ke vendor dari faktur yang mereka terima. Terus mereka memperbarui catatan keuangan mereka dan selesai. Jadi itu nomor 5 itu adalah berikan saran dari sisi teknologi untuk Sunip terkait sistem pembaruan mereka. Yaitu saya memberikan beberapa saran yang dari teknologi yang dapat diterapkan oleh Sunip untuk memperbarui sistem mereka. Yaitu mereka itu dapat mengimplementasikan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan 3 toko mereka menjadi satu sistem yang sentral gitu. Jadi, dengan mereka mengintegrasikan ERP, mereka itu dapat menyatukan berbagai fungsi bisnis seperti, penjualan dan pembelian. Juga mereka dapat mengecek stok apakah itu tersedia atau tidak di toko yang berbeda-beda. Terus yang kedua itu menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis cloud. Nah, karena mereka menggunakan sistem inventaris berbasis cloud, mereka tuh dapat mengelola stok produk mereka secara lebih efisien dan efektif. Itu karena pembaruan inventaris cloud itu bersifat real time. Terus yang ketiga itu ada menggunakan dashboard dan alat pelaporan real time. Nah, Sunip Store dapat menggunakan dashboard dan alat pelaporan real time itu untuk memberikan visibilitas real time kepada pegawai-pegawai atau staff yang bekerja di Sunip Store. Hal ini itu dapat membantu staff untuk mengecek stok barang dan laporan keuangan secara real time.